Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosial media sih kayak apa ya? Sebuah media massa yang punya wadah gitu buat menyalurkan aspirasi, argumentasi atau berita untuk diterima oleh halayak luas gitu sih kurang lebih. Iya, kayak gitu ya, kita setuju ya, sepakat aja ya. Kita sama. Menurut aku sih yang pertama kita bisa nge-influence orang lain. Jadi yang pertama kalau kita punya ilmu, kita bisa sharing is caring juga lewat media sosial. Misalkan kita punya akun Instagram, YouTube atau serupa gitu yang lainnya seperti Facebook juga. Jadi kita punya sedikit ilmu saja ketika kita memberikannya kepada orang lain bisa menjadi ladang dakwah. Jadi pastinya harus menjadi ladang ibadah juga. Jadi kalau misalkan kita punya media sosial nggak cuma ngabisin kuota tapi ngabisin waktu buat nimbang pahala gitu sih. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai salah menggunakan sosial media. Terutama kita kan niatkan dulu gitu. Kalau karena dakwah, kita bisa sharing juga lewat sosial media kayak gitu. Tanggapan Teteh tentang orang-orang seperti itu kayak gimana? Kalau menurut aku sih kayak apa ya? Kalau misalkan ada beberapa orang yang emang melakukan hal seperti itu, mungkin mereka hanya ingin mengekspresikan diri sendiri di sosial media. Jadi kan beberapa orang menggunakan sosial media itu dengan beberapa tujuan. Ada yang dengan tujuan dakwah, tujuan sharing, tujuan kayak apa iklan-iklan produk gitu ya Teh. Iya. Terus ada juga yang emang mencari sensasi, ada juga, tapi itu hak setiap orang kan, jadi kita juga gak bisa larang-larang. Tapi sebaiknya kita sebagai milenials muslim gitu harusnya memberi kontribusi juga buat peradaban Islam gitu. Iya. Gitu sih. Kecuali mungkin ya kayak misalnya Ai bikin sebuah karya lewat tulisan dan dipost di Instagram dan mungkin ingin men-share kepada kita Teh, boleh dong di komen misalnya kayak gimana sih karya aku tuh kayak gitu ya. Terus gimana nih? Kalau aku sih setuju ya, gimana followers sedikit ataupun banyak, likers sedikit ataupun banyak, kita tuh tetap harus menebar kebaikan, jangan khawatir sama apa sih postingan kita tuh cuma di like beberapa orang gitu ya. Iya sih kayak gitu. Jadi pastinya harus diniatkan untuk menyampaikan ilmu gitu. Jangan untuk mencari apa ya? Mencari sensasi gitu. Kalau mencari sensasi nanti nilai ibadahnya jadi hilang. Iya. Pastinya kita harus punya buzzer waktu sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita udah punya manajemen waktu, pastinya punya target. Jadi yang pertama kita harus punya visi kayak project gitu, project yang akan kita lakukan ke depannya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kita gak punya manajemen waktu, kita bakal ngapain aja seharian, ya udah gitu lepas aja. Kayak kalau kata Imam Asy-Syafi'i, ibaratin ilmu itu kalau tidak diikat akan seperti unta yang tidak diikat ya, kayak gitu, lepas gampang gitu. Jadi sama kayak kegiatan sehari-hari juga kayak gitu sih. Iya. Aku juga belum terlalu apa ya profesional atau mungkin menjadi influence atau menjadi konten kreator gitu. Tapi kita sama-sama belajar aja gitu bahwa apa ya, jangan takut kalau misalkan kita mau memberikan kebaikan itu tentang penerimaan orang lain itu jangan terlalu diperhatikan. Dalam artian kalau kita punya konten yang baik ya sebar aja gitu. Siapa tahu dari konten kecil ini menjadi tiket surga, kan kita gak tahu dari hal kecil yang kita kerjakan apa gitu yang akan menjadi tiket surga kita gitu sih. Ya mungkin melakukannya hal sederhana namun mendapatkan yang luar biasa nantinya ya. Sih pastinya kan tugas seorang muslim itu untuk beribadah ya, utamanya di dunia ini diturunkan oleh Allah untuk beribadah. Dalam Quran surat Ad-Dariyat ya Teh, Ad-Dariyat ayat 56, "Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Jadi tidakkah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah? Maka motivasi terkuat untuk hidup dan cita-cita itu menurut aku sih cuma satu, ibadah. Tapi lebih luasnya lagi, aku sih punya cita-cita buat merubah peradaban. Karena sekarang itu kayak apa ya, peradaban Islam itu nggak ada yang memperjuangkan Islam secara keseluruhan. Jadi apa ya, jadi apa hasilnya? Jadi buzzer itu serupa akun ya. Akunnya itu kerjaannya cuma kritik, dan kritiknya itu gak jelas, akun kepemilikannya gak jelas, terus apa ya, kayak kritik gak jelas, ngehina gak jelas, terus
apa ya, pokoknya nggak berisi lah, itu konten-kontennya isinya cuman sampah gitu ya. Sorry, tapi emang bener itu cuman menuhin ladang-ladang sosial media yang nggak berguna gitu sih singkatnya. Tapi ini juga buzzer ini kan akunnya banyaknya gitu dibayar teh. Oh, banyaknya dibayar. Jadi kalau dibayar itu mereka punya akun bikinan tanpa mencantumkan nama asli mereka. Jadi mereka itu dibayar, misalkan viral ini konten ini, viral ini hoax ini buat menutupi elit global misalkan kayak gitu sih ya, atau rezim-rezim tanah air yang punya kepentingan, bisa jadi gitu. Bahkan untuk memecah belah suatu persatuan itu bisa jadi. Iya. Gitu sih teh. Ya cuman gara-gara itu. Dan aku Mungkin pesannya cuma 2 aja sih. Jadi yang pertama, jadi gini, ada suatu pesan untuk kaum muda bahwasanya tugasnya itu cuma 2, tugas besar itu cuma 2. Yang pertama apa? Belajar, dan yang kedua dakwah. Soalnya apa? Untuk merubah peradaban Islam di masa yang akan datang, atau memberikan perubahan kepada muda mendunia gitu, caranya cuma 2, belajar dan dakwah. Belajar dan doa dan dakwah gitu. Belajar itu kan nggak harus selalu duduk di meja, duduk di depan bangku, duduk dengan guru, tapi kita bisa belajar di mana aja, di tempat mana aja, dari sumber yang mana saja. Jadi semakin memperluas wawasan, makin banyak investasi ilmu pengetahuan yang kita ambil dan bisa didakwahkan kembali. Jadi ketika kita punya ilmu, jangan disimpan sendiri, karena ilmu yang disimpan sendiri itu tidak bermanfaat. Jadi tugasnya cuma 2 teh, cuma 1 belajar, yang kedua dakwah. Nah, belajar juga nih ada aspeknya. Yang pertama, belajar apa yang harus dipelajari. Yang pertama yang wajib itu belajar agama, wajib banget ya teh. Jadi kalau misalkan segala sesuatu yang tanpa dilandasi ilmu agama itu akan sesat. Misalkan kita belajar matematika cuman buat ngitung fisikanya doang, ya udah sih. Jadi nantinya bakal ada teori marxisme. Jadi itu seperti teori filsafat ya. Teori filsafat yang memahami bahwa manusia itu hanya mementingkan materialisme. Itu gagasan marxisme juga sih. Jadi jangan sampai kita seperti itu sebagai milenials muslim. Yang pertama ilmu agama, dan yang kedua ilmu sejarah. Kenapa sih sejarah itu penting? Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya benar. Ayat 18 itu apa teh? ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya itu baca. Ya bener enggak sih? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu adalah pelajaran ya. Bagi orang beriman itu hanya untuk pelajaran ya di masa yang akan datang. Jadi jas mewah, bukan jas merah. Kalau jas merah kan yang kata Soekarno ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Kalau millennials muslim ganti jadi jas mewah. Jangan sampai melupakan sejarah dan dakwah. Itu pesannya. Setuju ya teh? Setuju aja. Setuju banget. Dan yang ketiga nih terakhir. Jadi kalau misalkan belajar itu harus mempelajari atau memperdalam ilmu yang kita bisa dan kita inginkan gitu. Passion kita di mana? Kalau misalkan Teh Hasna sukanya di multimedia dan dunia kepenulisan atau apa kayak gitu, kita harus belajar terus di bidang itu, jadi sampai menjadi ahli, sampai menjadi ya pro di bidang itu gitu sih. Yang kedua dakwah, yaitu udah dapat ilmu dakwahin, udah dapat ilmu dakwahin, karena ilmu itu salah satu ilmu yang bermanfaat, itu salah satu amalan yang tidak akan pernah berhenti pahalanya ketika kita sudah meninggal gitu.